Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Syafitri, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumatera Barat. Saya di sini mendapat tugas dari mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu di sini saya dituntut untuk mempraktekkan atau latihan sebagai guru. Nah, kita sebagai guru harus mampu mengendalikan baik lingkungan kelas serta situasi dan kondisi peserta didik itu sendiri. Dan kita sebagai guru juga harus mampu menerima tantangan, baik itu tantangan zaman ataupun situasi dan keadaan. Seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, yaitu dengan adanya virus atau pandemi COVID 2019 ini, tentu kita sebagai guru atau pendidik harus siap menerima segala sesuatu tindakan ataupun tantangan, dan apapun itu kita harus tetap melakukan dan melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik atau guru. Guru merupakan pekerjaan yang sangat mulia, maka dari itu kita tidak boleh mengeluh, kita harus menerima apapun tindakan keputusan, baik itu dari wewenang sendiri ataupun dari staf sekolah ataupun dari pemerintah. Jadi apa yang harus kita lakukan, tentu kita harus tetap bersyukur, harus tetap memotivasi dan semangat, sehingga pembelajaran yang dilakukan secara daring pun akan tetap terlaksana dengan baik. Mungkin hanya itu, maka mari kita saksikan video mengajar saya sebagai berikut. Terima kasih. Selamat pagi Ananda semua. Selamat pagi Kak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita belajar apa? Interaksi sosial. Oke, kita sekarang belajar interaksi sosial. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Sebelum memulai, di sini kakak akan mencoba mengabsen terlebih dahulu. Pertama ada Vira. Oke, kedua ada Gifta. Ada Kak. Kita di sini akan membahas mengenai materi interaksi sosial. Sebelum kita masuk mengenai materi interaksi sosial, apa yang kalian ketahui tentang interaksi sendiri? Oke, Gifta. Hubungan sosial yang dinamis Kak. Hubungan sosial yang dinamis. Kalau dari Vira sendiri, apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi itu hubungan antara baik dari individu dengan individu lain atau antar kelompok. Ya. Jadi artinya interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok, yang mana ia di situ memiliki pesan dan nantinya ada feedback, yang artinya ada timbal balik antara keduanya. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kakak menyuruh Ananda semua untuk memahami terlebih dahulu selama 10 menit. Kakak persilakan untuk memahami materi itu. Oke, waktunya sudah selesai. Di sini kakak akan bertanya kepada Ananda semua mengenai interaksi sosial. Nah, pengertian interaksi sendiri merupakan hubungan antar manusia, antar individu, baik individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, yang mana ini adanya komunikator, komunikan, pesan, bisa menggunakan media dan nantinya menghadirkan sebuah efek sendiri. Itu seperti contohnya Gifta dengan Vira berbicara mengenai tugas, dan kemudian adanya buku ini media dan nanti menimbulkan efek, yaitu efeknya mungkin tugas tadi selesai dengan melakukan kerjasama sendiri. Itu bersifat positif ya, bukan arti mencontek gitu. Jadi di sini kakak akan bertanya kepada Ananda, apa yang dimaksud dengan persyaratan dari interaksi sosial? Pada Gifta, Syarat interaksi sosial ada dua Kak. ya, Kontak sosial dan satu lagi komunikasi. apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Bertemu tatap muka. Kepada Vira, apa yang dimaksud dengan kontak sosial? Kontak sosial bisa saja seperti berhubungan baik secara lisan maupun dengan suatu tindakan yang mengakibatkan suatu interaksi. Oke. Jadi di sini kakak akan bertanya,
media, berarti di dalam kontak sosial ini menggunakan media seperti adanya HP, gitu. Itu yang dimaksud dengan kontak sosial. Sedangkan yang kedua, coba kepada Gifta, Komunikasi. komunikasi. Seperti apa yang dinamakan komunikasi itu? Berinteraksi dengan lisan atau tulisan. Oh, gitu. Jadi antara kontak sosial dengan komunikasi itu saling berkaitan satu sama lain. Yang mana kontak sosial itu bisa langsung dan tidak langsung. Nah, nanti menimbulkan komunikasi, yang mana komunikasi ini dia memiliki 5 poin penting. Yang pertama, adanya komunikator. Yang kedua, komunikan. Yang ketiga, pesan, media, dan efek. Nah, itu semua harus berurutan, dan itu nantinya akan menimbulkan komunikasi yang baik. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan faktor-faktor dari interaksi sosial? Untuk interaksi sosial ada 5. Sebutkan. Imitasi, sugesti, motivasi, empati, dan simpati. Bagus, ya. Faktornya ada 5. Coba di sini Vira jelaskan apa yang dimaksud dengan identifikasi dan imitasi. Imitasi yaitu tindakan yang meniru tindakan yang telah dilakukan orang lain, berarti dengan kata kita menjiplak tindakan orang lain. Sedangkan identifikasi adalah Kita mengikuti sesuatu yang telah dilakukan orang lain tapi sedikit melakukan perubahan. siapa yang bisa memberikan contoh interaksi sosial yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini? Melalui Zoom. Melalui Zoom, berarti melalui media. Iya. Contoh lainnya seperti yang kita alami, yang banyak kita lihat di masyarakat sekitar. Interaksinya seperti apa? Karena selama pandemi COVID ini, kita sebagai manusia, makhluk sosial, itu tentunya terganggu dalam sistem interaksi. Contohnya seperti apa? Masjid ditutup, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung. Lalu Vira, contoh lainnya? Pembatasan dalam berinteraksi, misalnya kita dilarang untuk melakukan tindakan atau yang berkerumun itu, Kak. Jadi cara kita melakukan interaksi itu seperti apa? Dengan menggunakan media-media sosial, bahkan mungkin seperti adanya handphone atau kita dengan Zoom, video call dan lain sebagainya. Di sini bentuk-bentuk interaksi itu ada 2. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Tidak lah. Tidak. Adanya asosiasi dan disosiasi. Asosiasi ini biasanya berdampak positif, sedangkan disosiasi ini negatif. Siapa yang bisa menguraikan? Ya, asosiasi ini interaksi yang berdampak positif, baik untuk diri sendiri dan orang banyak. Sedangkan disosiasi ini berdampak negatif. Asosiasi itu seperti seminar, Kak. Bukan, interaksi yang berdampak positif. Seminar bisa adanya interaksi antara pemateri dengan audiens yang menimbulkan dampak positif. Jika dampak negatifnya, yang disosiasi ini apa? Adanya konflik. Konflik itu merupakan disosiasi, adanya interaksi yang berdampak negatif untuk diri sendiri dan orang banyak. Ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi artinya di dalam interaksi sosial ini adanya hubungan timbal balik interaksi yang mana bentuknya melalui kontak sosial ataupun komunikasi yang kemudian memiliki persyaratan primer, sekunder, bahkan dengan menggunakan media lainnya. Sedangkan faktor sendiri ada 5, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yang seperti adanya identifikasi, imitasi, sugesti, empati, serta motivasi. Dan untuk interaksi sosial sendiri dia berdampak 2, yaitu positif dan negatif.
Jadi artinya kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, kita saling berkaitan, saling berinteraksi, dan kita harus menjaga interaksi kita sesama manusia. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada yang bertanya, kakak persilahkan sekali lagi sebelum pembelajaran pada hari ini kakak tutup. Ada yang bertanya? Tidak. Jadi artinya kita sebagai manusia harus menjaga interaksi kita sesama manusia sesuai dengan standar yang sudah kita jelaskan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Semoga Ananda mengerti dan memahami dan berdampak positif bagi diri Ananda dan mampu menjadi pedoman untuk kedepannya. Apabila ada salah dan janggal serta kalimat yang tidak pada tempatnya, kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video praktek mengajar saya. Mungkin tidak begitu sempurna karena saya di sini juga masih belajar. Apabila ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.